inilah wajah Gunung Sibayak lebih dari seabad yang lalu. Di dataran tinggi Karo, Sumatera Utara, berdiri sebuah gunung yang tak hanya menjulang secara fisik, tetapi juga hidup dalam ingatan dan keyakinan masyarakatnya, dan bahkan pernah terekam kamera lebih dari seabad yang lalu. Gunung Sibayak dengan ketinggian 2.212 meter di atas permukaan laut dikenal oleh masyarakat Karo sebagai Gunung Raja. Ia bukan sekadar gunung api aktif, melainkan penjaga sunyi bagi wilayah Brastagi, sebuah lanskap sejuk dan subur yang kerap menjadi pintu awal bagi siapapun yang ingin jatuh cinta pada alam Sumatera. Sekitar 50 km di barat daya kota Medan, Sibayak berdiri sebagai simbol yang syarat makna. Bagi masyarakat setempat, ia bukan hanya bentang alam, melainkan pusat keseimbangan antara alam, kepercayaan, dan kehidupan sehari-hari. Sebutan Gunung Raja bukan sekadar nama, melainkan cerminan dari kedudukannya yang istimewa. Sebagai gunung berapi yang terakhir tercatat meletus pada tahun 1881, Sibayak menyimpan jejak aktivitas vulkanik yang hingga kini masih terasa. Kawah aktifnya terus menghembuskan uap belerang, sementara sumber-sumber air panas mengalir di lerengnya, menjadi pengingat bahwa perut bumi di bawahnya tak pernah benar-benar diam. Perjalanan menuju puncak hampir selalu dimulai dalam gelap. Sekitar pukul 3 atau 4 pagi, saat langit masih pekat dan udara dingin menggigit, langkah pertama biasanya dimulai dari jalur desa Jaranguda. Jalurnya bersahabat, berawal dari jalan aspal, lalu perlahan berubah menjadi setapak berbatu, membuatnya ramah bahkan bagi pendaki pemula. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Dalam kesederhanaan jalur, pendaki diajak menyelami pengalaman yang lebih dalam, mendengar napas alam, merasakan dingin yang nyata, dan menyadari setiap langkah yang membawa diri semakin dekat ke puncak. Semakin tinggi, perubahan mulai terasa. Angin membawa aroma belerang yang khas, tanda bahwa perut bumi tak lagi jauh. Dalam sorot senter yang terbatas, bayangan kawah perlahan muncul, luas, sunyi, namun penuh energi. Dari celah-celah bebatuan, uap panas menyembur dengan suara mendesis, seolah gunung itu bernapas. Di titik ini, Sibayak tak lagi terasa sebagai lanskap mati, melainkan entitas hidup yang terus bergerak dalam diam. Puncak pengalaman itu hadir di puncak Antene, atau yang juga dikenal sebagai Takal Kuda. Saat fajar mulai menyingsing, garis cahaya oranye perlahan membelah cakrawala timur. Kabut yang sejak tadi menyelimuti perlahan tersibak, menyingkap warna kawah yang putih kehijauan, kontras dengan langit pagi yang kian terang. Di kejauhan, siluet Gunung Sinabung berdiri anggun, melengkapi lanskap dramatis dua gunung api dalam satu bingkai pandang. Sebuah momen yang bukan hanya indah, tetapi juga terasa nyaris sakral. Perjalanan turun pun menghadirkan cerita tersendiri. Jalur menuju desa Semangat Gunung membawa pendaki pada hadiah alami, pemandian air panas. Di sana, tubuh yang lelah dipulihkan oleh air hangat, kaya mineral, sementara mata tetap dimanjakan oleh pemandangan Sibayak dari kejauhan, sebuah penutup yang tenang dan menenangkan. Namun, Sibayak tidak hanya hidup di masa kini. Ia pernah ditangkap oleh lensa tua ketika dunia masih takjub pada teknologi gambar bergerak dan Nusantara masih berada di bawah bayang-bayang kolonial. Inilah wajah asli Gunung Sibayak pada tahun 1912. Pada awal abad ke-20, seorang sutradara Belanda, J.C. Lamster, melakukan ekspedisi visual ke Hindia Belanda di bawah naungan Koloniaal Instituut Amsterdam. Dengan kamera besar yang harus dibawa melintasi samudra dan medan berat, ia mendokumentasikan lanskap dan kehidupan di tanah jajahan, termasuk Gunung Sibayak. Rekaman yang dibuat tahun 1912 itu
kini tersimpan di Film Museum, Belanda. Dalam gambar hitam putih yang bergetar khas film seluloid, tampak tanah karo dalam wujudnya yang masih liar dan murni, jauh sebelum tersentuh modernitas. Kamera Lamster menangkap si Bayak sebagai raksasa yang masih menyimpan energi letusan besarnya pada 1881. Dalam rekaman itu, rombongan ekspedisi terlihat menapaki jalur terjal menuju kawah. Asap solvatara membumbung tebal, berpadu dengan langit luas, menciptakan kontras visual yang dramatis. Tanah panas yang berasap, uap belerang yang mendesis, semuanya menjadi bukti nyata bahwa gunung ini hidup. Sebuah potret awal dari dinamika cincin api Pasifik di Nusantara. Perjalanan visual itu mencapai puncaknya di ketinggian Si Bayak, memperlihatkan cakrawala luas dari atas. Lalu, film tersebut kembali ke Belanda, menjadi bagian dari arsip kolonial, yang pada masanya digunakan sebagai dokumentasi dan promosi. Namun hari ini, maknanya telah berubah. Rekaman berharga ini menjelma menjadi jendela waktu, memberi kita kesempatan untuk melihat Si Bayak seperti seabad yang lalu. Liar, hidup, dan penuh misteri. Si Bayak pada akhirnya adalah lebih dari sekadar destinasi. Ia adalah pertemuan antara masa lalu dan masa kini, antara geologi dan manusia, antara perjalanan fisik dan pengalaman batin. Dari jejak langkah pendaki modern hingga rekaman kamera tua dari awal abad ke-20, Gunung Raja terus bercerita. Dan barangkali akan selalu begitu selama manusia masih mencari makna di ketinggian.